Tok tok, buka pintunya Mir. Ini juga kontrakan aku, ucap Alek lagi. Sedari ia menggedor pintu kontrakan itu, namun tak juga dibuka. Hei, ini pintu bisa rusak, berisik bagi Amira. Bergegas ia menuju pintu di mana Alek menunggu. Mira, sayang, izinkan aku masuk. Ini juga rumah kontrakanku, pinta Alek. Ia mengibah tepat di bawah kaki Amira. Hei, laki-laki tak tahu diri. Percaya diri sekali Anda. Apa kamu lupa? Kamu itu cuma numpang hidup sama aku, cibir Amira. Rasa cintanya mendadak luntur saat tahu ia dihianati. Mir, ayolah, maafin aku. Apa kamu mau hidup menjanda dan tinggal sendiri? Kamu pasti butuh sosok lelaki pelindung, Mir. Bujuk Alek. Tentu saja ia masih punya 1001 cara untuk mengambil hati Amira lagi. Hahaha. Iya, benar sekali. Tapi yang pasti, lelaki itu bukan peselingkuh sepertimu, ucap Amira mengejek Alek. Meski dalam hati ia juga bimbang hidup seorang diri dalam kesepian. Mira, sayang, setiap orang punya kesempatan kedua. Apa enggak ada kesempatan itu untukku? Aku janji bakal berubah, Mir, dan aku bakal melakukan apa saja untukmu, bujuk Alek. Ia yakin wanita seperti Amira bakal luluh dengan kata-kata yang ia ucapkan. Alek, apa kamu yakin dengan apa yang baru saja katakan? Tanya Amira penuh penekanan. Sepertinya ia memiliki rencana jahat untuk membalaskan rasa sakit hatinya karena pengkhianatan. Iya Mira sayang, lebih dari yakin apapun itu bakal aku lakukan, jawab Alek antusias. Senyum mengembang langsung menghiasi wajahnya. Dengan percaya diri, ia yakin jika Amira telah berhasil diluluhkan. Baiklah, kalau lebih dari yakin. Sekarang juga aku minta kamu pergi dari sini dan jangan pernah mengusik hidupku lagi, ucap Amira penuh penekanan. Ditutupnya pintu itu sekeras mungkin. Tak lupa juga langsung ia kunci dari dalam. Mira, buka dulu pintunya Mir, teriak Alek. Tak habis pikir dengan sikap Amira. Ternyata ia hanya kena prank saja. Awas saja kamu Mir, tunggu pembalasanku, cibir Alek. Ia lantas tidur di kursi yang memang tersedia di teras kontrakan. Meski hanya tidur meringkuk di kursi sempit, namun tak menghilangkan rasa kantuk yang dirasakan Alek. Sengatan lebah menyerangnya, sakitnya bukan main. Belum lagi ia tak mendapat pengobatan, malah mendapatkan tamparan dari Amira. Tidur dalam kedinginan tanpa selimut. Hanya sesekali ditemani suara nyamuk yang membuat telinga terganggu. Tentu saja tak sepenuhnya bisa tidur nyenyak. Tapi ia tak ada pilihan lain. Mau kemana juga enggak tahu arah dan tujuan. Hei tukang, teriak seseorang. Pergi kamu dari lingkungan ini. Kami enggak mau kena sial gara-gara kamu, ucap yang lainnya. Alek yang baru setengah sadar terpaksa harus bangkit. Kaget jelas ia rasakan. Ia langsung berdiri dan menatap mata demi mata. Banyak sekali orang yang mendatanginya. Apa salah aku? Kenapa kalian semua mengusirku? Tanya Alek pura-pura bodoh. Padahal ia memang bodoh beneran. Masih saja ngeles.
Kamu ini memang tak tahu diri. Cibir salah satu warga lagi. Jangan usir saya dong, Pak. Saya nggak tahu harus pergi kemana, ucap Alek mengibah. Itu bukan urusan kami. Sekarang juga pergi dari sini. Usir mereka lagi. Tok, tok. Mira. Tolong aku dong, Mir. Aku nggak mau diusir dari sini, ucap Alek. Ia terus menggedor pintu dan berharap Amira masih sudi membantunya. Mira, buka Mir, teriak Alek lagi. Alah, suami sepertimu nggak pantas ditolong. Lelaki tak tahu diri, cibir satu dari mereka. Ada apa ini ribut-ribut? Bapak, kalian pada di mari ngapain? Tanya Amira. Ia yang baru bangun tidur juga kaget dengan kedatangan warga. Mbak Amira, sebelumnya kami minta maaf. Mbak tahu sendiri kan seperti apa perbuatan Alek. Kami enggak mau terkena sial karena menampung tukang. Jelas salah satu dari mereka. Iya Mbak Amira enggak keberatan kan, ucap warga lagi. Meski bagaimanapun mereka juga sedikit sungkan dengan Amira. Mereka sadar Amira tak terlibat dalam masalah itu. Oh, soal itu Pak, sama sekali tidak. Silahkan kalian berbuat sesuai adat dan kebiasaan di sini, ucap Amira dengan senyuman sinis melirik ke arah Alek. Mir, kamu bicara apa? Keterlaluan, pekik Alek tak terima. Nafasnya sampai kembang kempis, seakan menahan amarah. Kamu itu yang keterlaluan. Sudah saya bilang, pergi dari sini. Kenapa masih saja bebal? Benar-benar tak tahu diri, cibir Amira. Ia bisa tersenyum puas, membayangkan nasib Alek ke depannya. Sudah, kok jadi kalian yang berdebat? Mas Alek, sekarang juga kami minta secara tidak hormat. Tinggalkan lingkungan ini, ucap salah satu warga tegas. Tapi Pak, saya nggak punya tempat tinggal lain, protes Alek mengibah. Mau pulang ke rumah sang mama, ia sudah terlanjur malu dan sakit hati. Itu bukan urusan kami, jangan banyak tingkah kalau tak ingin dianggap salah. Apa perlu kami gunakan cara kekerasan jika tak bisa kami ajak bicara baik-baik, cibir satu dari mereka. Pergi cepat dari sini, teriak warga yang lain. Buruan pergi, atau apa mau kami arak keliling kampung biar semua orang tahu, ancam warga. Iya, saya pergi sekarang. Mir, kamu benar-benar tega, lirih Alek. Dengan langkah kontai, ia meninggalkan rumah kontrakan yang belum terlalu lama ia tempati. Berjalan dan terus berjalan, meski tak tahu arah dan tujuan. Ingin rasanya mendobrak paksa rumah kontrakan Amira. Tapi itu rasanya juga percuma. Warga bakal semakin marah dan mempermalukannya. Ia tak punya cukup nyali menghadapi warga yang terkadang bertingkah barbar. Alek, akhirnya aku bertemu juga denganmu, ucap Yuni girang bukan main. Ia sudah diusir Pak Sofyan. Senasib dengan Alek, ia pun tak punya tempat untuk tinggal. Yuni, ngapain kamu panggil-panggil? Sana pergi, jangan pernah dekati aku lagi, usir Alek. Dia yang mulai berbuat dan dia pula yang seakan menjadi korban dan enggan untuk disalahkan. Hei Alek, ini semua gara-gara kamu ya yang mulai. Kenapa kamu malah nyalain aku? Dan karena kamu, aku jadi dicerai sama Mas Sofyan. Tanggung jawab kamu Alek, pakik Yuni.
Ia seakan tak peduli lagi jika ada sepasang mata yang memperhatikan tingkahnya. Hahaha. Tanggung jawab kamu bilang. Kamu sendiri yang menikmati kok, ucap Alex sinis. Sekarang balikin uang yang aku kasih. Aku nggak akan pernah rela uang itu jadi milikmu, ucap Yuni. Nafasnya sampai kembang kempis menahan amarah. Aku nggak maksa kok, situ aja yang mau ngasih, ucap Alex dengan santainya. Kurang ajar kamu Alex, keterlaluan, murka Yuni. Secepat kilat ia langsung mendorong tubuh Alex. Ia pikir bakal masuk ke dalam parit, tapi nyatanya Alex berhasil menghindar dan ia sendiri yang terjerumus di dalam parit. Hahaha, emang enak, rasakan, senjata makan tuan. Dasar wanita tua tak tahu malu, ejek Alex dengan bangganya. Woi, ada apa ini? Bu Yuni, kenapa ibu bisa sampai masuk ke dalam parit? Tanya Mpok Ija heran. Aduh, tolong Pok, Alex yang telah mendorongku hingga masuk ke sini, ucap Yuni beralibi. Waduh, tolong, ada orang jahat di sini, teriak Mpok Ija. Sukses menarik perhatian beberapa warga dan melihat ke tempat kejadian. Ditahannya tangan Alex hingga ia tak bisa kabur. Bapak-bapak semuanya, tolong Bu Yuni. Pria tak tahu diri ini yang mendorong beliau hingga terperosok ke parit. Jelas Mpok Ija. Aduh, Mpok, ketinggalan berita banget. Itu tuh pasangan selingkuh lagi mendapat karma. Sekarang kita tinggal usir ulat bulu jantannya, ucap warga. Kenapa kalian pada jahat banget sama aku sih? Aku kan gak ada salah apa-apa sama kalian. Dasar zolim, ucap Alex tak terima. Pergi enggak kamu dari sini? Atau mau kami panggilkan warga untuk mengeroyokmu biar makin babak belur sekalian, ancam Mpok Ija. Rasa ibanya pada Yuni seakan juga lenyap begitu saja. Iya, aku pergi sekarang. Aku juga oga tinggal di tengah orang-orang zolim, ucap Alex dengan sombongnya. Ia langsung berlalu meninggalkan kumpulan orang-orang zolim, katanya. Bersambung.